ini kita akan belajar tentang matematika, melanjutkan materi kemarin yaitu membahas tentang pecahan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan ya, disimak videonya baik-baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang membandingkan pecahan. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama, menggunakan gambar. Kita gambar ya. Dibandingkan. Ini pecahannya karena 3 yang diarsir berarti 3. Seluruhan 1, 2, 3, 4 per 4. Yang ini diarsir ada 2, 1, 2. Seluruhannya per 1, 2, 3, 4. Penyebutnya berarti 4. Sekarang tinggal dilihat manakah gambar diarsir yang lebih banyak, yang kiri atau yang kanan. Di sini ada sampai sini ada 3, di sini hanya 2, berarti lebih besar yang kiri. Berarti ini tulisannya lebih besar. Ini ya, cara membandingkan menggunakan gambar. Diperhatikan ya, kalau misalnya ini berarti lebih besar, seperti ini lebih kecil. Yang ini sama dengan. Bagian D yaitu membandingkan pecahan menggunakan garis. Menggunakan garis. Misalnya kita buat garis bilangan. Di sini 0, 1/8, 2/8, 3/8 dan seterusnya sampai 8/8 atau 1. Sini 8/8 ya, atau sama dengan 1. Kita bandingkan contohnya ini ya, 1/8 dibandingkan dengan 6/8. Ini seperti apa? Jadi konsepnya seperti ini. Intinya kalau semakin ke kanan berarti dia semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Atau kita bisa tulis ini 2 jenis. A, kiri itu lebih kecil dari kanan, atau sebaliknya. Kanan itu lebih besar dari kiri. Ya. Ini catatannya. Ya, oke, kita 1/8 kiri ya. Kemudian dibandingkan 6/8 kanan. Sekarang pilih yang mana, A atau B? Lihat awalnya, karena 1/8 itu kiri, 6/8 kanan. Cari kiri dulu baru kanan. Ini ya, kiri baru kanan, berarti jawabannya lebih kecil. 1/8 lebih kecil dibandingkan 6/8. Selanjutnya 2/8 dibandingkan 7/8. 2/8 titik-titik dibandingkan dengan 7/8. 2/8, 7/8. Kiri, kanan. Pilih A atau B? Jelas A, karena kiri dulu ya. 2/8 itu sebelah kiri kita, berarti lebih kecil. Lebih kecil. Selanjutnya kita pilih 3/8 sama 4/8. Tapi kita tulis 4/8
5/8 dulu kanan, sementara 3/8 kiri kita ya. Berarti kanan dulu tulisannya, 4/8 kanan dulu baru 3/8. Berarti kita pilih B, kanan lebih besar dibandingkan kiri. 4/8 lebih besar dibandingkan 3/8. Selanjutnya kita bandingkan 5/8 dengan 1/8. Coba 5/8 titik-titik 1/8. Yang mana lebih kanan? 5/8 atau 1/8 ya? 1/8 dan 5/8. Karena awalnya 5/8 berarti pilih kanan. Pilih kanan. Kanan dulu baru kiri. Berarti lebih besar ya. Ini lebih besar. Seperti itu. Bagian C itu membandingkan langsung. Membandingkan langsung itu ada dua jenis. Yang pertama adalah penyebut sama dan yang kedua adalah penyebut berbeda. Kita bahas yang pertama dulu, penyebut sama. Apa sih penyebut? Apa sih pembilang? Ibu ingatkan kembali, kemarin sudah dibahas. AGA itu adalah pembilang yang bawah adalah penyebut. Nah, kita yang membandingkan, diperhatikan penyebutnya yang bagian bawah. Apakah sama atau berbeda? Nah, jika sama, maka contohnya 1/12, 7/12 sama 5/12 ya. Silahkan dibandingkan. Yang pertama, misalnya soalnya meminta mengurutkan. Urutkanlah. Ya, kita hapus dulu. Urutkanlah pecahan berikut. Maka sangat mudah ya dari pecahan ini. Kalau kita mau urutkan, tinggal dilihat, oh penyebutnya sama semua. Nih 12 sama semua. Berarti tinggal dipilih. Nih lihat pembilangnya. Kalau diurutkan dari yang terbesar, dari yang terbesar, tinggal pilih penyebut yang paling besar ya. Penyebut yang paling besar mana tuh? 7, berarti 7/12, 5/12, kemudian 1/12. Ini karena penyebutnya sudah sama semua. Coba mintanya urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil. Berarti kalau yang dari yang terkecil dibalik saja menjadi seperti ini, 1/12, 5/12, 7/12. Ini ya contoh yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kita akan melihat contohnya jika penyebutnya berbeda. Contohnya seperti ini. Ada urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil. Pecahan berikut dari yang terkecil. Soalnya ini ada 1/2, ada 2/4, sama ada 3/5. Contohnya seperti itu ya. Maka yang pertama dilihat adalah penyebutnya 2, 4, 5 ya. Disamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. KPK ini di pelajaran selanjutnya ini hanya hanya sedikit mengulas supaya mengetahui. Pertama, cari kalipatan 2, kalipatan semua penyebut.
yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 dan seterusnya. Kalipatan 4. Kalipatan 4 karena penyebut selanjutnya adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kalipatan 5, penyebut selanjutnya adalah kalipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Maka dari sini kita harus mencari satu bilangan yang sama semuanya yang ada di kalipatan 2, kalipatan 4 dan kalipatan 5, yaitu 20 ya. 20 di sini ada, di kalipatan 5 juga ada. Maka kita menggunakan 20 ya. Jadi 1/2, 2/4, 3/5. Kita tulis di sini 20 ya. Sama semua penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Dulu. Caranya seperti ini. 20 dibagi 2 dibagi 2. Baginya dibagi. Setelah itu dibagi dikali. 20 dibagi 2, 10 dikali 1 berarti 10. Selanjutnya 20 dibagi 4 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Sama ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, tinggal diurutkan saja. Kita hapus KPK-nya. Kita sudah dapatkan 10/20, 10/20 dan 12/20. Sekarang tinggal diurutkan. 10/20 itu sama dengan 10/20, kemudian lebih kecil dari 12/20. Sekarang dilihat deh dari yang terkecil, berarti diurutkannya 10/20, 10/20 dan ininya 12/20. 10/20 ini sama dengan yang tadi, dipindahkan lagi ya. 1/2, 2/4 dan 3/5. Ternyata urutannya sama. Contoh lainnya, coba bandingkan 5/8 dan 3/4. Kita lihat penyebutnya dulu. Ganti speaker. Nah, penyebutnya ini berbeda ya. Ada 8, ada 4. Kita cari KPK-nya dulu. KPK kalipatan dari 8, maksudnya ini perkalian 8, 16 dan seterusnya. Kalipatan 4, 8, 12 dan seterusnya ya. Karena kita sudah mendapatkan ini angka yang sama, maka tidak perlu panjang-panjang. Berarti penyebut yang akan kita gunakan adalah 8 ya, 8. Ditulis 5/8, 3/4 sama dengan
8,8, penyebutnya disamakan. Sekarang sama dengan cara tadi, 8 dibagi 8 dibagi dulu sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 8 dibagi 4 dibagi sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti 5/8 dan 6/8. 5/8 sama dengan 5/8, 3/4 sama dengan 6/8. Sekarang kita mau bandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Sama, sudah sama penyebutnya, sama-sama 8, tinggal pembilangnya dilihat mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Dilihat yang paling sebelah sini, paling kiri, angka pertama atau pecahan pertama yaitu 5/8. Ternyata 5 itu lebih kecil dibandingkan 6. Maka kita simpulkan bahwa 5/8 itu lebih kecil dibandingkan 6/8. Atau kita ambil angka yang sebenarnya atau pecahan sebenarnya. 5/8 sama dengan 5/8 lebih kecil, 6/8 itu sama dengan 3/4 dari 3/4. Jadi ini jawabannya. Sekian pembelajaran Ibu hari ini, semoga bisa difahami. Mudah bukan pecahan itu? Mari belajar tetap semangat ya walaupun di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.